Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ustaz Abu Aslam, Pak Fauzi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, jamaah kajian duhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di penghujung bulan Ramadan ini, masuk di 10 hari bulan Ramadan, kita tetap istiqomah untuk bisa mengikuti kajian di siang hari di jam istirahat ini. Bersama kita sudah hadir Ustadz Abu Aslam. Insya Allah materi kajian hari ini terkait dengan dua hari raya kita, Idul Fitri dan Idul Adha. Nanti persamaan dan perbedaannya seperti apa akan disampaikan oleh Ustadz Abu Aslam. Nanti mungkin bisa juga diselipkan mengenai materi sholat Idul Fitri Ustadz nih. Jadi nanti yang kita akan laksanakan bersama-sama insya Allah di tanggal 1 Syawal. Berkenaan juga dengan ada himbauan juga seperti tahun lalu kita untuk melaksanakan sholat Id di rumah. Nah itu nanti bagaimana hukumnya, mungkin kalau ini tata caranya bagaimana, nanti mungkin bisa disampaikan juga. Untuk hari ini merupakan kajian sholat ensiklopedia sholat yang terakhir di bulan Ramadan. Ini nanti untuk berikutnya akan kita laksanakan sebagaimana jadwal di sebelum Ramadan, yaitu di Selasa pertama setiap bulannya. Baik, saya rasa itu pengantar dari kami. Untuk berikutnya kami sampaikan Ustadz Abu Aslam untuk menyampaikan materi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jajaran direksi, manajemen, staf, karyawan, karyawati, keluarga besar Bank Mandiri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di siang hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, bahwasanya sampai hari ini 22 Ramadan 1442 Hijriah, kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk mengoptimalkan ibadah, khususnya pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga seluruh amal-amal ketaatan yang kita lakukan dari awal Ramadan hingga nanti pada akhirnya menjadi penyebab diampuninya semua dosa yang pernah kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Riwayat Bukhari. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam redaksi yang lain Nabi bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang berdiri di malam Ramadan, maksudnya salat tarawih, karena iman dan mengharap pahala
dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Redaksi lain dalam riwayat Bukhari pula, Nabi bersabda, "Man yakum lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang sholat di malam Qadar, 10 hari terakhir di malam-malam ganjil, maka karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inti daripada pelaksanaan ibadah Ramadan ini adalah berakhir pada pengampunan dosa. Semoga Allah mengeluarkan kita di bulan Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang suci secara vertikal dan suci secara horizontal. Dengan Allah kita tidak berdosa. Allah ampuni dosa-dosa kita. Dengan sesama manusia, hablum minan nas pun Allah juga ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mengeluarkan kita di bulan Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu ensiklopedi sholat menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Tentunya selama bulan Ramadan ini kami sesuaikan tema atau babnya terkait dengan bulan Ramadan. Seperti sholat tarawih sesuai sunnah, seperti yaitu bagaimanakah yaitu hal-hal yang sifatnya kontemporer terkait dengan sholat di bulan Ramadan. Dan pada siang hari ini kita akan membahas Idul Fitri dan Idul Adha, persamaan dan perbedaannya, yang tentunya di dalamnya kita akan berbicara tentang kaifiyah, tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin menyampaikan bahwa setiap agama pasti memiliki hari raya. Setiap agama pasti memiliki hari yang dirayakan oleh umatnya, tidak terkecuali kaum muslimin. Kaum muslimin pun juga punya hari raya yang diramai-ramaikan. Bahkan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat pada agama-agama yang lain, ada yang dalam 1 tahun merayakan hari raya lebih dari sekali. Bahkan Bapak Ibu kalau lihat, yaitu di kota India itu setiap tahunnya mereka memiliki jumlah hari raya 144 hari. Jadi kalau jumlah 1 tahun itu 365 hari, mereka punya hari raya yang diramaikan, yang dirayakan 144 kali. Macam-macam namanya. Adapun kita kaum muslimin, hari raya kita hanya 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini bisa kita dapatkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, yaitu hadis yang ke-1134. Kami bacakan saja dalilnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, tiba-tiba penduduk Madinah merayakan 2 hari raya yang disebut dengan Nahrojan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, "Ma hadani al-yaumani?" Hari apakah ini yang kalian merayakan di dalamnya? Mereka menjawab, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah." Kata mereka, kami biasa mengadakan permainan pada kedua hari raya itu pada masa jahiliyah. Ini sudah turun-temurun. Mulai yaitu di zaman jahiliyah. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri."
Kata Nabi, sungguh Allah telah memberikan ganti kepada kalian yang lebih baik daripada 2 hari ini, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Sejak saat itulah sudah disyariatkan Idul Fitri dan Idul Adha. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba pada siang hari ini untuk membahas apa persamaannya Idul Fitri dan Idul Adha, dan apa perbedaannya antara Idul Fitri dan Idul Adha. Persamaan Idul Fitri dan Idul Adha ada 22. Sedangkan perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha hanya 4 perbedaan saja. Kita bahas satu persatu karena materinya lumayan agak panjang. Kami akan mampatkan saja sehingga kami tidak yaitu membawa kitab agar sedikit lebih cepat. Dan materi ini nanti seperti biasa akan kami share melalui bentuk PDF. Baik, yang pertama dari 22 persamaan Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama terkait waktu pelaksanaannya. Bapak Ibu, waktu pelaksanaannya sama-sama jatuh setelah pelaksanaan rukun Islam. Kalau Idul Fitri setelah rukun Islam puasa Ramadan. Jadi rukun Islam ada 5. 1, membaca 2 kalimat syahadat, 2, sholat, 3, menunaikan zakat, yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima, haji ke Baitullah jika dia mampu. Idul Fitri dikerjakan, dilaksanakan setelah pelaksanaan puasa Ramadan, rukun Islam yang keempat. Sedangkan Idul Adha dikerjakan setelah wukuf, yaitu haji, rukun Islam yang kelima. Berarti waktu pelaksanaannya sama-sama setelah yaitu rukun Islam. Yang kedua, sama-sama disyariatkan mandi besar, mandi junub, mandi janabah. Orang yang akan menunaikan sholat id mandi besar. Orang yang akan menunaikan sholat Idul Adha mandi besar. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan yaitu oleh Imam Ahmad dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau pernah ditanya tentang mandi besar, mandi junub, mandi besar. Maka beliau menjawab, yaumal jumu'ati wa yauma arafah wa yaumal fitri wa yaumal adha. Mandi besar itu berlaku untuk yaitu 1 pada hari Jumat. Makanya laki-laki kalau mau sholat Jumat mandi besar dulu. Ustadz, kalau misalnya kita di kantor apa tetap mandi besar? Cukup sekali ketika kita mau berangkat ke kantor saja. Tidak perlu nanti mau Jumatan mandi lagi. Yang kedua, pada saat hari Arafah. Kapan hari Arafah? 9 Zulhijjah. Ketika jamaah haji bergerak menuju ke Arafah. Jadi haji itu kan 6 hari Bapak Ibu. Mulai start tanggal 8. 8 Zulhijjah masuk ke Mina. 9 Zulhijjah berangkat menuju Arafah setelah matahari yaitu terbit. Lalu di Arafah sampai matahari terbenam. Sholat maghrib dan isya-nya itu di Arafah. Setelah itu jamaah keluar dari Arafah bergerak menuju ke Musdalifah. Ngapain? Nginap semalaman sampai subuh 10 Zulhijjah. Yang punya tenda ya tenda, tidak ada tenda ya hujan kehujanan, panas kepanasan. Itulah di Musdalifah. Khusus untuk mereka yang usia lanjut, maka tengah malam boleh meninggalkan Musdalifah. Adapun mereka yang sehat walafiat, maka dia tetap stay ada di Musdalifah sampai subuh. Subuhnya 10 Zulhijjah sholat di Musdalifah. Setelah itu paginya kira-kira jam 10 menjelang zuhur berangkat lempar jumrah. Dan itu semua dilakukan sampai tanggal 13. Sehingga totalnya 6 hari haji itu. Intinya 6 hari. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Idul Fitri, Idul Adha juga mandi besar.
Nih ya. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Sama-sama memakai pakaian bagus. Sama-sama. Sebab yaitu disyariatkan bagi kita yang akan menuju ke tanah lapang untuk menunaikan sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha, disunahkan untuk mengenakan pakaian bagus sekalipun tidak baru. Disebutkan di dalam hadis riwayatnya yaitu riwayat Tirmidzi, bahwasannya yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu yaumal idi burdatan hamra. Artinya Rasulullah pada saat hari raya Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, beliau mengenakan burdah. Apa itu burdah? Jubah berwarna merah. Nah, ini ya. Jadi Nabi pernah memakai yaitu pakaian berwarna merah ketika sholat Id. Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, boleh. Ustadz, saya pernah dengar hadis, katanya Nabi itu pernah mengatakan tidak boleh memakai baju warna merah. Hadisnya sahih tidak? Sahih Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya warna merah yang dilarang, warna kuning juga tidak boleh. Itu kayak apa itu maksudnya? Nah, ulama berbeda pendapat. Nabi melarang memakai baju warna kuning, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kuning yang dimaksud di sini adalah warna kuning yang menyerupai biksu. Ya, orange. Ya, biksu. Kita tahu biksu ya. Wah, warna pakaian seperti itu yang dilarang. Ada lagi ulama yang lain, kuning yang tidak boleh itu adalah kuning yang masuk bagian syuhrah. Apa syuhrah itu? Sensasional. Karena mungkin karena kuningnya yang terlalu nyala, cereng. Nah, sensasi. Ya, atau kenapa cerah, nah seperti itu. Nah itu yang tidak boleh. Ada lagi ulama, nah yang ini yang saya lebih condong pendapat yang ketiga. Kuning yang dimaksud di sini adalah yaitu kuning yang hasil dari winter, yang hasil dari celupan. Ya, jadi dia dicelupkan sehingga berubah menjadi warna kuning. Tapi kalau dari bahan asalnya sudah kuning, nggak apa-apa, boleh. Yang tidak boleh itu hasil dari celupan. Nah, winter. Demikian pula merah. Merah yang nggak boleh itu adalah merah yang polos. Itu nggak boleh. Ada ulama mengatakan merahnya merah Lombok yang cerah. Nah, itu nggak boleh. Ada yang mengatakan merahnya itu merah yang macam-macam. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat merah yang polos. Ya. Adapun kalau tidak polos, sedikit ada bergaris, atau katakan merahnya polos tapi di sini ada mereknya misalnya, merek baju, sehingga tidak menimbulkan kesan polos, nggak apa-apa, boleh. Ya, boleh. Ada sedikit warna lain, tidak menimbulkan kesan polos, boleh. Memang ini untuk laki-laki. Adapun kalau wanita bebas, warna kuning, warna merah, apapun boleh, asalkan memenuhi syarat. Dan ini masuk pada bab bagian pembahasan adab berpakaian. Baik, kita lewati saja. Berpakaian bagus sekalipun tidak mahal, ya, dan tidak harus yaitu baru. Yang keempat, berjalan kaki. Nah, ini. Bapak Ibu, sama-sama Idul Fitri dan Idul Adha disunahkan menuju ke tanah lapang untuk sholat Id, yaitu sambil berjalan kaki, bukan dengan menaiki kendaraan. Itu sunnah. Ustadz, jauh jaraknya, ya sudah boleh pakai kendaraan, ya. Ini karena terkondisikan. Tapi kalau memang di daerah tempat di mana kita tinggal itu ada sholat Id, bisa dijangkau dengan jalan kaki, lebih afdal jalan kaki. Kenapa? Sebab Nabi dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karena minas sunnati an takhruja ilal aidi masyian. Termasuk sunnah Nabi, engkau keluar sholat hari raya dengan berjalan kaki, kecuali ada pengecualian. Jika jarak sholat yaitu yang ditempuh jauh, atau mungkin sudah lanjut usia, sakit, maka boleh dengan berkendara.
Lalu kemudian yang berikutnya nomor 5, menempuh jalan yang berbeda sama-sama. Idul Fitri, Idul Adha disunahkan berangkat dan pulang dari sholat Id menempuh jalan yang berbeda. Untuk apa tujuannya? Menampakkan siar-siar Islam. Ya. Jadi gimana Ustadz maksudnya Ustadz? Kalau saya sholat idnya itu misalnya di Al-Falah Ustadz. Rumah saya itu misalnya di Surabaya Utara. Berarti berangkatnya awal berangkat lewat tengah. Berarti pulangnya saya lewatnya itu lewat mana ini ya? Lewat jalan lain misalnya. Ya, apakah seperti itu? Tidak harus seperti itu. Maaf Bapak Ibu sekalian. Di tengah kota kita ini kan sudah ada pembatas jalan. Yaitu ketika berangkat kita berada di sisi mana, pulangnya berada di sisi mana. Sudah termasuk itu. Yaitu menempuh jalan yang berbeda. Misalnya kita berada di salah satu perumahan. Ya, salah satu perumahan atau klaster di perumahan, dan di situ diadakan sholat id, di tengah-tengah jalan itu sudah dipisah, yaitu taman misalnya. Saat berangkat kita ambil posisi sebelah kiri, saat pulang kita mengambil posisi jalan satunya. Itu sudah termasuk menempuh jalan yang berbeda. Upayakan demikian, itu sunnahnya. Dalilnya adalah disebutkan dalam hadis Bukhari dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalafat tariq. Nabi apabila berangkat dan pulang pada hari raya mengambil jalan yang berbeda. Nomor 6, lafaz takbir sama-sama. Sama-sama melafadzkan takbir. Ya, Bapak Ibu mohon maaf, tidak ada satupun riwayat lafadz takbir. Saya ulang. Tidak ada satupun riwayat lafadz takbir yang sahih langsung dari Rasul. Nggak ada. Semuanya berasal dari para sahabat-sahabat Nabi. Di antara lafadz takbir ada 3. Lafadz versi yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Itu lafaz yang pertama, versi pertama. Versi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Versi yang kedua adalah versi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beda lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Itu. Atau ada lagi versi yang lain, ya, dari Ibnu Abbas tapi beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd, Allahu Akbar, wa ajalallahu akbar, ala ma hadana. Jarang yang kita dengar yang model kayak begini, jarang. Ini versi Ibnu Abbas. Ya, jadi nggak usah ribut. Loh, kamu kok Allahu Akbarnya 2 kali, yang lain kok 3 kali? Sama-sama. Yang salah itu yang nggak takbiran. Nah itu. Lalu versi yang berikutnya, lah ini jarang kita dengarkan, yaitu versi Salman Al-Khair radhiyallahu an, sahabat Nabi. Yaitu riwayat Al-Baihaqi. Begini bunyinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nggak pakai La ilaha illallah, nggak pakai, hanya takbir aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, terus gitu takbir. Itu riwayatnya Salman Al-Khair. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana. Ustadz, di masyarakat kita ada takbir itu yang ditambah lafadznya. Begini Ustadz. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
Ada tambahan itu. Apakah ini bersumber dari Nabi dan para sahabat? Maaf beribu maaf, harus jujur saya akui, tidak bersumber dari Nabi dan para sahabat. Sehingga cukup bagi kita mengikuti Nabi dan para sahabat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ini yang keenam. Yang ketujuh, cara pengucapan takbir. Cara pengucapannya. Sama-sama dianjurkan secara keras. Dikeraskan Bapak Ibu. Tidak sir, tapi dijahr, dikeraskan. Khusus untuk wanita, maka tidak boleh dikeraskan. Karena suara wanita bisa menimbulkan fitnah. Adapun kalau laki-laki dikeraskan. Jadi sama-sama dibaca dan tidak dipandu. Seperti yaitu kur. Jadi mohon maaf ini ya, terjadi kesalahan di masyarakat. Jadi ada yang memandu. Jadi ada seseorang yang memandu di tanah lapang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai walillahil hamd. Baru semuanya serentak. Allahu Akbar. Sebenarnya tidak seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya saling bertaut-tautan. Jadi yang bagus itu adalah yang di depan membaca Allahu Akbar, yang di tengah sampai pada kalimat walillahil hamd, yang di belakang Allah. Jadi saling bertaut-tautan. Itu. Jadi tidak dikomando. Sehingga kalau dikomando akan mempersedikit takbirnya. Padahal kita disuruh memperbanyak takbir karena kita menunggu kalau dikomando. Apalagi yang mengomando itu ada tambahan, yaitu kabira wal. Jadi kita nunggu, ya. Nunggu nggak takbir-takbir. Maka yang sunnah itu justru kita baca sendiri. Allahu Akbar. Meskipun ada yang membacakan melalui pengeras suara, kita tetap baca sendiri. Nah, itu sunnahnya demikian. Ya, bertaut-tautan. Kita lanjutkan, yaitu yang ke-8. Nah, ini yang tadi sempat disinggung oleh Pak Husnul tadi. Yang ke-8, hukum sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagian ulama mengatakan hukum salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnah muakkadah. Sebagian ulama. Tetapi mayoritas ulama berbeda. Nah, ini yang kadang-kadang kita mungkin belum tahu ya. Ternyata salat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya adalah wajib. Loh, berarti kalau tidak sholat dosa. Ada dalilnya? Ada dalilnya. Dan jumhur ulama menetapkan wajib Idul Fitri Idul Adha. Berarti sama seperti sholat 5 waktu kewajibannya. Iya, sama. Kalau ditinggalkan, dosa. Mana dalilnya? Dalilnya adalah diantaranya. 1. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat Id. Kalau sholat tarawih, Nabi tinggalkan. Nabi baru sholat tarawih itu menuju masjid ketika malam 23. Malam sebelumnya Nabi gak ke masjid. Makanya hukumnya sunnah. Adapun sholat Id, Nabi gak pernah tinggalkan. Selalu sholat Id. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, wanita-wanita yang haid saja, yang berhalangan, tetap disuruh ke tanah lapang. Sekalipun dia tidak ikut sholat, tapi dia ikut mendengarkan khutbah dan berdoa bersama-sama kaum muslimin yang lain. Bahkan dalam riwayat Muslim, ada seorang wanita bertanya, bagaimana kalau wanita tidak punya busana muslimah? Kata Nabi, suruh pinjam kepada tetangganya untuk mendatangi sholat Id. Meskipun nggak punya jilbab, suruh pinjam jilbab. Ini yang kedua, alasan kedua. Alasan yang ketiga, apabila hari raya jatuh di hari Jumat, sholat Jumat itu kan wajib. Bagi laki-laki, wajib. Kalau hari rayanya jatuh di hari Jumat, maka orang yang sudah sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, maka Jumatannya dia tidak perlu sholat Jumat. Cukup sholat zuhur saja. Nggak perlu ikut Jumatan, tetap sholat zuhur. Khusus
khotib Jumat, maka dia tetap mendatangi karena dia yaitu takmir harus memfasilitasi jamaah yang tidak sholat id karena uzur, maka tetap masjid mengadakan Jumatan. Nah, khotib yang bertugas dia tetap menjadi imam atau khotib. Adapun bagi kita yang tidak terkena jadwal khotib, maka saya sudah sholat id kok tadi, saya nggak ikut Jumatan, saya sholat di rumah, sholat duhur. Maka tidak berdosa karena ini Nabi mengatakan demikian. Pak, Bu, katanya ulama begini. Mana mungkin katanya ulama, Jumatan yang hukumnya wajib menjadi gugur. Ya. Jumatan yang hukumnya wajib menjadi gugur kecuali yang menggugurkan pula adalah sesuatu yang wajib. Kalau sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah, nggak mungkin sesuatu yang wajib digugurkan dengan yang sunnah. Mustahil. Berarti penggugurnya yang wajib harus yang wajib pula. Itu kaidah fikih sudah. Nah, berarti Idul Fitri wajib karena bisa menggugurkan Jumatan. Bahkan Bapak Ibu, tapi tolong ya, tolong jangan titik dulu, ini masih koma. Ada satu hadis Nabi pernah tidak sholat Jumat. Sholat Id jatuhnya itu Idul Fitri hari Jumat. Nabi sholat Id, Nabi tidak sholat Jumat. Maaf ya, harus saya sampaikan ini. Harus saya sampaikan. Dan plus Nabi tidak sholat duhur, langsung ketemunya asar. Kenapa? Karena menggugurkan duhur juga ini. Nggak mungkin kalau Idul Fitri itu hukumnya sunnah, gugurkan sholat duhur. Bayangkan. Tapi kata ulama, sebaiknya tetap sholat duhur. Sebaiknya tetap. Karena itu mungkin khusus untuk Nabi, nggak sholat duhur. Langsung ketemu asar. Wih, sampai seperti itu. Ada si Abu Dawud itu. Jadi Nabi nggak sholat Jumat, nggak sholat duhur. Langsung asar. Bagi kita umatnya, tetap sholat duhur lah. Kenapa? Karena itu mungkin khusus untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi intinya sholat Idul Fitri ini adalah wajib Bapak Ibu hukumnya. Berarti Ustadz, sebagaimana yang tadi disinggung oleh Pak Musnul, terus gimana Ustadz kalau ulil amri kita mengatakan sholat idnya di rumah? Apalagi beberapa ormas juga menetapkan sholat id di rumah karena pandemi. Bagaimana ini Ustadz? Sedangkan ini hukumnya wajib. Apakah boleh? Boleh. Ada dalilnya? Ada. Anas bin Malik radhiyallahu an. Nanti akan kami share artikel. Tadi sudah kami download. Akan sebentar lagi kami akan share. Anas bin Malik radhiyallahu an menyuruh keluarganya sholat di rumah, tidak ke tanah lapang karena uzur. Karena jauh, jaraknya terlalu jauh, ya. Karena beliau tidak mampu karena usia tua dan seterusnya, maka beliau sholat di rumah. Jadi bersama istrinya. Tata caranya sama 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Nanti akan kami singgung ini tata caranya. Nah, hanya saja kalau sholat id di rumah tanpa khutbah, Bapak Ibu. Nggak pakai khutbah. Jadi setelah innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Nggak pakai khutbah. Kalau di tanah lapang biasanya setelah itu ada khutbah. Nah, itu kalau di rumah. Bagaimana Ustadz kalau saya tetap ke tanah lapang, begitu sampai ke tanah lapang sholatnya selesai. Khutbah ini. Khutbah. Saya belum sholat, katanya ini wajib. Saya takut dosa ini. Apa yang harus saya lakukan? Saya tetap sholat 2 rakaat di situ atau mendengarkan khutbah dulu? Jawabannya adalah mendengarkan khutbah sampai selesai dulu, baru kita sholat 2 rakaat. Lu ya jadi rasanan orang, Ustaz. Ya, karena itulah syariatnya sebenarnya. Khutbah dulu kita dengarkan, sampai assalamualaikum selesai, baru kita sholat 2 rakaat, 7 kali takbir rakaat pertama, rakaat kedua 5 kali takbir, sholat sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi hukumnya adalah wajib. Ustadz, saya ketinggalan, tertinggal takbir. Saya masuk shaf itu, yaitu masuk shaf masih rakaat pertama. Tapi imamnya takbirnya sudah kurang 3 atau kurang 2, hampir selesai. Atau bahkan imamnya itu yaitu baca Al-Fatihah. Saya nggak sempat, apakah saya takbir sendiri? Nggak perlu, ikut imam saja.
ikut imam. Bahkan Bapak Ibu, bahkan apabila imamnya lupa, ini pernah kejadian ini, imam lupa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi nggak pakai 7 kali takbir. Dia lupa ini, dianggap seperti sholat subuh, sholat yang lain. Ya, apakah sah sholatnya? Sah sholat. Sedangkan makmum nggak perlu. Subhanallah, nggak sah. Ya, jadi sah yang seperti ini. Tapi kalau makmum mengingatkan nggak apa-apa, boleh. Hanya saja kalau misalnya tidak ada yang mengingatkan, apakah sholat perlu diulang? Nggak perlu. Ya, karena sholatnya sah meskipun tidak ada takbir 7 kali. Lupa imamnya, boleh. Kita lanjutkan tadi yang nomor 8, hukum sholat id. Yang nomor 9, tempatnya. Nah ini, tempatnya sama-sama 2 sholat ini, Idul Fitri dan Idul Adha, di tanah lapang. Di tanah lapang, Bapak Ibu. Ustadz, di tempat saya itu di jalanan, Ustadz. Apakah boleh? Boleh, dengan satu syarat. Memberikan akses jalan untuk orang lain. Mereka-mereka yang non-muslim, yang mungkin ada hajat, atau mereka yang harus ke dokter, berikan akses jalan lain sehingga tidak menyulitkan mereka. Yang afdol itu tanah lapang yang tidak dilalui oleh orang, sehingga tidak mengganggu orang. Tapi banyak di antara saudara-saudara kita, yaitu tidak melakukan hal ini. Sehingga yang penting ini ibadah, hari raya saya, tutup, selesai. Ya, nggak dikasih akses yang lain untuk mempermudah orang lain. Ini yang tidak boleh, ya, di tanah lapang. Ustadz, lah kalau di Arab Saudi itu kok bukan tanah lapang tapi di masjid, Ustadz. Saya pernah sholat id itu di sana, Ustadz, kok sholatnya di dalam masjid. Bapak Ibu, dulu di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, itu di tanah lapang. Bukan di Masjidil Haram, bukan di dalam Masjid Nabawi. Kenapa? Karena dulu masih banyak lahan yang kosong, padang pasir. Sedangkan sekarang untuk mencari lahan kosong menampung jutaan manusia di Masjidil Haram, nggak ada. Semuanya sudah jadi hotel semua. Sehingga ya di dalam masjid. Adapun kita dalam hal ini tanah lapang. Ustadz, boleh nggak kalau di negeri kita sholatnya di masjid? Boleh, dengan syarat kalau terkondisikan hujan. Ya, terus tanah lapang sudah nggak ada lagi, adanya masjid, ya sudah, nggak apa-apa di dalam masjid. Berarti saya begitu masuk masjid, tahiyatul masjid dulu, Ustaz. Iya, tahiyatul masjid. Seperti itu. Ustadz, saya itu sholatnya di masjid. Tapi begitu saya datang, ini banyak kasus-kasus ya, pertanyaan yang diajukan. Begitu saya datang, saya nggak bisa masuk masjid. Saya ada di pelatarannya masjid. Jauh, tapi safnya nyambung. Cuman saya di jalanan. Perlukah saya tahiyatul masjid? Nggak perlu, karena Anda begitu sampai di tempat itu bukan masjid, itu jalan. Nah, kecuali kalau Anda masuk masjid, nah, maka sholat tahiyatul masjid. Ya, baik. Kita lanjutkan. Yang ke-10, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah hari raya. Maka Bapak Ibu sama-sama tidak disyariatkan. Nggak ada petunjuk. Qobliyah Idul Fitri, ba'diyah Idul Fitri. Tidak ada. Qobliyah Idul Adha, ba'diyah Idul Adha. Tidak ada. Tidak ada syariat. Bahkan ya bisa lah, orang ini juga saya juga kemarin ngomong sama dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma adha au fitri fasalla rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Rasulullah keluar pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, beliau sholat 2 rakaat tanpa sholat sunnah sebelumnya dan sesudahnya. 11 sekarang, adzan dan iqamah. Sama-sama tidak disyariatkan. Gak ada adzan, gak ada iqamah. Idul Fitri, gak ada adzan. Idul Adha, tidak ada adzan dan iqamah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dalam kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim, dikatakan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adzan wala iqamah."
saya sholat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha bersama Rasulullah bukan hanya sekali atau dua kali. Ternyata Nabi tidak pernah memerintahkan azan dan iqamah. Bahkan tidak ada ucapan as-salatul jami'ah. Tidak ada. Jadi imam ketika mau menyuruh jamaah itu berdiri untuk sholat, tidak perlu mengucapkan as-salatul jami'ah. Karena tidak ada contoh dari Nabi. Adapun kalau sholat gerhana matahari, kusuf, dan gerhana bulan, khusuf, maka ada imamnya menyerukan as-salatul jami'ah. Boleh. Nabi mengatakan itu. Tapi Idul Fitri dan Idul Adha, Nabi tidak ucapkan itu. Ya, kita ikuti aja contoh-contoh dari Nabi. Kita lanjutkan yang ke-12, tata caranya. Nah, tata cara pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha sama-sama dilakukan 2 rakaat, hanya 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Allahu Akbar, takbiratul ihram ini. Jangan dihitung ini, jangan dihitung. Baru kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 kali. Begitu juga rakaat kedua, 5 kali takbir selain takbir intiqal. Apa intiqal? Takbir perpindahan dari sujud berdiri. Rakaat kedua kita kan sujud. Mau rakaat bangkit rakaat kedua, Allahu Akbar. Jangan dihitung ini. Ini namanya takbir intiqal. Jangan dihitung. Baru kemudian Allahu Akbar dihitung 1, ya. Nggak usah ada Allahu Akbar siji, Allahu Akbar luru. Nggak usah, ya. Nggak usah. Ini nggak khusyuk nanti mencampur adukkan yang hak dan yang batil yang nggak begini. Nggak boleh, ya. Sampai-sampai ada orang itu pakai apa itu ya, begini. Ya, begini. Ada yang begini. Nggak usah, ya, nggak usah Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi diingat-ingat aja. Nah, 5 kali takbir dan Bapak Ibu sekalian, ini untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Kita lanjutkan 13. Mengangkat tangan saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Boleh, silakan. Bapak Ibu boleh ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, setiap kali takbir mengangkat tangan. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nggak usah dihitung. Allahu Akbar, ini 1. Allahu Akbar. Terus mengangkat tangan terus. Boleh. Riwayatnya sahih. Boleh juga cuman sekali di awal lisannya saja yang bertakbir. Allahu Akbar. Takbiratul ihram ini. Kita tidak hitung ini. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Allahu Akbar. Yang kedua. Boleh. Riwayatnya juga sahih. Yang salah yang tidak sholat. Ya, sama-sama sahih. Ya, baik. Kita lanjutkan yang ke-14. Nah, ini yang mungkin tidak kita ketahui. Yang ke-14, membaca doa di sela-sela takbir salat Idul Fitri Idul Adha. Bapak Ibu sekalian, sama-sama ini Idul Fitri Idul Adha, setiap kali takbir boleh memuji Allah, membaca sholawat kepada Nabi, bahkan tidak membaca pun boleh. Jadi boleh memuji Allah, termasuk dalam riwayat Ibnu Mas'ud, boleh yaitu dia membaca begini. Allahu Akbar. Ustadz ini langsung baca istiftah, bukan iftitah ya. Istiftah. Yang benar itu istiftah, bukan iftitah. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Allahumma ba'id baini wa baina. Atau yang lain. Yang panjenengan hafal apa? Setelah itu baru mengikuti takbirnya imam. Takbir pertama, takbir zawaid namanya. Allahu Akbar. Kita ikut Allahu Akbar. Daripada diam, boleh kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Memuji Allah boleh, bahkan salawat boleh. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan panjang-panjang salawatnya sampai innaka hamidum majid wa barik alamu. Ya nanti kelewat akhirnya nggak bisa ngikuti imam Bapak Ibu. Jadi intinya perpindahan antar takbir-takbir itu boleh memuji Ustaz ya. Boleh.
Bahkan boleh baca salawat seperti itu. Jadi tidak diam. Dan ini riwayatnya adalah sahih. Ustadz, kalau kita misalnya nggak hafal, kita diam aja ngikuti imam, nggak apa-apa, boleh. Tapi kan lebih afdal kita memuji Allah. Sah. Kita lanjutkan 15. Surat yang dibaca. Nah, yang dibaca imam. Makanya panjenengan nanti kalau sholat idnya di rumah, siap-siap harus jadi imam untuk istri dan anak-anaknya. Surat yang dibaca, tolong deh jangan ina atau ina lagi deh. Jangan wal asri sama kul wallawat. Ngikuti Nabi lah. Gimana itu? Rokaat pertama suratnya Al-A'la, Sabihisma. Rokaat kedua yaitu suratnya Al-Ghasyiyah. Ustadz, saya pengen beda. Ada nggak yang Nabi ajarkan? Ada. Rokaat pertama yaitu membaca surat Qaf. Qaf. Wah, panjang itu Ustaz. Yang kedua Al-Qamar. Ya, rakaat pertama Qaf, rakaat kedua Al-Qamar. Boleh yang seperti ini, boleh. Itu diajarkan Nabi. Ustaz, kalau nggak mampu Ustaz, rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul wallahu ahad. Nggak apa-apa, semampunya. Ya, baik. Ustaz, saya kepingin niru Nabi yang panjang Qaf sama Al-Qamar sambil baca gini atau lihat HP gini. Qaf, boleh nggak? Boleh, karena sholat sunnah. Boleh, bahkan meletakkan Al-Quran di depan, boleh, karena sholat sunnah. Ya, Ustadz katanya Idul Fitri hukumnya wajib. Apakah juga boleh ini? Boleh, katanya ulama. Boleh, sekalipun hukumnya wajib. Sholat id ya, baik, boleh. Tetapi sebaiknya kita membaca sesuai yang kita hafal saja. Apa yang kita hafal? Ya surat Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Hafal semua kan? Apa perlu saya tes di sini? Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-16. Makmum masbuk pada sholat id. Ya. Sama-sama disunahkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Meskipun masbuk ketinggalan. Apa-apa. Tetap sholat 2 rakaat. Tertinggal. Tadi sudah kami sampaikan teknisnya. Misalnya ini dapat 1 rakaat. Ustadz, saya nggak dapat 1 rakaat sih Ustadz. Jadi imam itu ketika rakaat pertama dia, setelah itu kemudian rukuk imamnya ini. Allahu Akbar. Rukuk ini. Saya datang, otomatis saya langsung rukuk. Nah, apakah saya perlu menambah 1 rakaat lagi? Jawabannya adalah tidak. Karena Nabi pernah bersabda, siapa yang mendapati rukuknya imam, meskipun tidak mendapati Al-Fatihahnya imam, mendapati rukuknya imam, sudah termasuk dihitung 1 rakaat. Nah, itu. Jadi nggak perlu ditambah. Asalkan ya, ini masih rakaat pertama ya. Kalau rakaat kedua ya harus nambah 1 rakaat lagi ya. Jadi siapa yang mendapati rukuknya imam maka tidak perlu menambah jumlah rakaat ya. Baik, kita lanjutkan itu yang ke 17. Imam lupa membaca takbir pada sholat id, yaitu sengaja maupun tidak disengaja, maka tidak batal. Imamnya sengaja nggak baca takbir, sengaja ini nggak baca takbir, sah, nggak batal sholatnya. Apalagi dia tidak sengaja, sholatnya tetap sah, maka makmum nggak perlu ragu-ragu. Ya, 18. Khutbah id, ya, khutbah id ini sama-sama dilakukan setelah sholat, kebalikannya Jumatan, sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Ya, baik. Yang ke-19, sifat khutbah id, sifatnya. Tata cara khutbah. Sama-sama imam berkhutbah setelah sholat hanya 1 kali. Dengan berdiri di atas tanah, bukan di mimbar. Jadi kalau Idul Fitri beda sama Jumat. Kalau Jumatan itu naik mimbar. Tapi kalau Idul Fitri, khotibnya itu harus Makanya saya pernah diundang waktu itu, berapa tahun yang lalu ya, di salah satu perumahan. Kalau nggak salah di Tasari waktu itu. Itu takmir itu saya sudah katakan, tolong nggak usah menyiapkan terlalu besar nanti biayanya, kita hemat. Sunnah Nabi itu khutbah di mana imam sholat di situ ya di situ dia khutbah. Itu sunnahnya. Rupanya yaitu usulan jamaah dibuatkan panggung. Jadi panggung. Jadi imam itu habis sholat ya dia naik ke atas panggung.
Lah, saya dalam hal ini ingin menerapkan sunnah Nabi. Saya katakan sebelum sholat, maaf, tolong sampaikan ke panitia agar kita mengikuti sunnah. Saya tetap sholat di mana saya tetap berkhutbah di mana saya sholat. Di sini. Loh Ustaz, panggung sekian besar ini kan mubadzir Ustaz. Ini ada kosnya loh ini Ustaz. Iya, kan saya sudah bilang di awal, yang sunnah itu di situ, bukan di atas, ya. Jadi beda dengan khutbah Jumat, beda. Itu sifat khutbah demikian. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bahkan pada saat khutbah, yaitu sama seperti khutbah-khutbah yang lain, dibuka dengan memuji dan tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan dibuka khutbah dengan takbir. Jadi sama seperti Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Bahkan tidak ada tuntunan harus diawali dengan khutbah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 9 kali biasanya. Allahu akbar, baru kemudian alhamdulillah. Sebenarnya ini tidak ada petunjuk dari Nabi. Kecuali kalau di tengah-tengah, bukan di awal. Jadi di awal dia sudah mengatakan, innal hamdalillah nahmadu, dan seterusnya sampai asyhadu an la ilaha illallah, baru kemudian Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sekalian, nah ini boleh di tengah-tengah. Nggak apa-apa. Tidak di awal. Gitu ya. Karena itu memang petunjuk Nabi seperti itu, hadis-hadisnya. Ya. Baik, kita lanjutkan 20. Hukum makmum mendengarkan khutbah. Hukumnya tidak wajib, sunnah. Bahkan Nabi pernah ketika khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, begitu ngawali, Nabi mengatakan, siapa yang mau mendengarkan khutbah silakan. Siapa yang lanjut pergi, boleh. Berarti nggak wajib hukumnya. Beda sama sholat Jumat. Sholat Jumat itu hukumnya wajib. Makanya Bapak Ibu ketika Anda masuk masjid, khotib itu misalnya, maaf ini, begitu masuk adzan. Ustaz, sikap saya gimana ya Ustaz? Masuk masjid adzan Jumat, saya menunggu adzan selesai baru saya sholat, ataukah saya langsung sholat? Jawabannya adalah mendengarkan adzan itu sunnah Bapak Ibu. Sedangkan mendengarkan khutbah Jumat wajib. Sehingga begitu datang langsung sholat. Langsung sholat. Begitu selesai sholat, Anda siap mendengarkan khutbah karena hukumnya wajib. Sebab banyak sekarang ini terjadi kesalahan. Dia mengejar sunnah yang wajib ditinggalkan. Jadi ketika adzan dia berdiri, yang tidak langsung sholat. Sampai muadzinnya la ilaha illallah. Baru kemudian dia sholat. Padahal ketika dia sholat, khotibnya mulai yaitu berkhutbah. Nah ini yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, jadi langsung sholat. Itu kalau sholat Jumat. Lalu kemudian yaitu 21. Bila Idul Fitri bertepatan hari Jumat. Nah ini. Ya. Idul Fitri. Ini saya bacakan Bapak Ibu. Hadisnya Abu Dawud. Yang tadi saya singgung. Abu Dawud nomornya Bapak Ibu 1072. 1072. 1072. Begini. Dari Atha, dari Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, dia berkata, 2 hari raya telah berkumpul pada hari ini. Maka beliau Ibnu Zubair menjamaknya menjadi 1 dan sholat Jumat 2 rakaat di pagi hari dan sholat Idul Fitri. Kemudian tidak sholat lagi hingga asar. No. Jadi Nabi pernah, yaitu tidak Jumatan, hanya Idul Fitri saja. Bahkan Nabi melakukannya asar, zuhur tidak. Ini pernah. Tapi katanya para ulama menurut jumhur, sebaiknya yaitu tetap sholat zuhur. Wallahu a'lam wa bishawab. 22 terakhir, ucapan setelah sholat. Idul Fitri, Idul Adha, setelah sholat, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ustaz, jawabannya apa kalau kita diberi ucapan taqabbalallahu minna wa minkum? Maka tidak ada jawaban yang tegas di dalam hadis. Kita boleh mengucapkan amin ya Rob, kabulkan ya Rob, boleh. Atau kita boleh mengatakan jawaban yang sama. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Boleh juga begini, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Boleh. Nggak apa-apa. Atau boleh juga mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya amin ya Rabb.
Atau boleh juga mengatakan kalau nggak bisa bahasa Arab, taqabbalallahu minna wa minkum, sama-sama, ya sama-sama. Boleh nggak apa-apa. Ya, itu baik kita lanjutkan. Jadi itu, ya. Terus kemudian sekarang terakhir penutup perbedaannya, cuma hanya 4 aja perbedaannya. Perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha. Perbedaan 1 tanggal pelaksanaannya. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Zulhijjah. Itu beda. Nomor 2, masalah makan, dibedakan. Kalau Idul Fitri ke Tanah Lapang, makan kurma dulu. Disunahkan ganjil. Jadi makan dulu, sarapan dulu. Boleh kurma, boleh yang lain. Kalau kurma ganjil, 3, 5. Nabi nggak bilang 1, langsung 3. 3, 5, 7 yang ganjil. Adapun kalau Idul Adha, menahan diri, jangan makan. Kenapa bedanya? Kenapa Idul Fitri kita disuruh makan? Supaya membedakan kalau saat ini kita sedang tidak puasa. Kita sedang berhari raya. Makanya namanya Idul Fitri. Itu hari raya, Fitri itu berbuka. Hari raya berbuka. Maksudnya demikian. Baik, terus nomor 3 takbir. Beda ini kalau takbir. Maksudnya beda. Kalau Idul Fitri takbirannya itu setelah subuh. Jadi setelah sholat subuh, kita berangkat ke Tanah Lapang, itu baru takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha, sampai ke Tanah Lapang, sampai selesai khutbah, selesai. Setelah itu tidak ada takbiran lagi. Tapi kalau Idul Adha panjang. Idul Adha itu mulai tanggal 9 Zulhijjah. Hari Arafah setelah subuh itu sudah takbiran. Bahkan setiap 5 waktu sholat, setelah sholat itu takbiran. Sampai tanggal 13 Zulhijjah. Hari tasyrik terakhir. Jadi kalau Idul Fitri Ustaz, malam takbiran itu nggak baca. Enggak. Nanti malam takbir itu kita nggak takbiran. Jadi biasa aja. Nanti besoknya 1 Syawal setelah sholat subuh, itu baru takbir. Terus Allahu Akbar. Jadi beda. Terakhir, waktu sholat id. Jadi afdalnya, kalau Idul Adha itu di awal waktu dipercepat, kalau Idul Fitri agak disiangkan dikit untuk memberi kesempatan bagi mereka yang mengeluarkan zakat fitrah, zakat fitri. Kalau Idul Adha dipercepat waktunya. Ustadz, kapan sih waktunya ini? 10 menit atau 15 menit setelah matahari terbit. Bapak Ibu lihat aja waktu suruk. Suruk itu pukul 5:05:40 atau 5:45 misalnya. Maka 10 menit setelahnya, ya kurang lebih 6:05 sholat itu sudah dimulai. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ya, tanpa terasa sudah pukul 1 ini. Ya, kami serahkan ke Pak Usnul. Ya, baik, kami akhiri dulu. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Ya, baik, terima kasih Ustaz Abbas Salam untuk pemaparannya. Barangkali dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ada yang perlu ditanyakan? Oh, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tadi, mengingat sifat dari sholat id dan sholat Idul Adha itu wajib, apabila istri kita berhalangan untuk hadir karena harus menjaga anak yang masih bayi, kira-kira hukumnya gimana Ustadz? Kalau misalnya wajib, apakah wajib mengganti dengan sholat yang lain atau seperti apa? Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik. Bagaimana dengan wanita yang berhalangan, haid, nifas, yang dia tidak sholat? Maka Nabi tadi sudah mengatakan bagi wanita haid maka dia tetap ke Tanah Lapang sekalipun tidak sholat, tapi dia ikut mendengarkan khutbah dan berdoa bersama-sama kaum muslimin. Ada tambahan, bagaimana jika dia tetap tidak bisa ke Tanah Lapang karena harus menjaga yaitu anak-anaknya, maka dalam hal ini diperbolehkan dan tidak ada pengganti sholat yang lain, tidak ada. Sehingga dalam hal ini bisa mendengarkan khutbah melalui beberapa media dan seterusnya seperti itu, dan tidak ada qadha sholat yang lainnya, tidak ada. Baik, karena terkondisikan. Wallahu a'lam bishawab. Syukur-syukur kalau anaknya bisa diajak ke Tanah Lapang, itu jauh lebih baik. Kalau tidak bisa, maka nggak apa-apa di rumah. Silakan Bapak. Perihal sholat tahiyatul masjid. Iya. Sholat tahiyatul masjid sebenarnya saat kita di teras masjid, bukan di dalam masjid, itu apakah juga melaksanakan tahiyatul masjid? Karena selama ini yang kami tahu, sholat tahiyatul masjid harus dilaksanakan pada saat yang di dalam masjid.
Terima kasih Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Kita harus tahu batasan masjid. Sesuatu disebut masjid apabila di situ dijadikan sebagai tempat sujud. Jadi kalau teras masjid itu digunakan sebagai tempat sujud, maka nggak apa-apa. Teras itu bagian dari masjid. Contoh lagi, ketika sholat Jumat, jamaah sampai meluber ke halaman depan, di mana di situ adalah tempat parkir. Apakah kita juga sholat tahiyatul masjid ketika kita sholat id? Maka kalau di situ adalah digunakan sebagai tempat sujud, yaitu dalam hal ini sholat Jumat, biasa digunakan jamaah, maka tidak mengapa. Adapun di luar itu, yang bukan masuk bagian dari masjid, ya, maka dalam hal ini kita tidak perlu melakukan tahiyatul masjid. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ini bukan masjid, ini musola. Nah, musola tidak dipakai sholat Jumat, musola. Sholat 5 waktu agar dikumandangkan, tapi nggak ada sholat Jumat. Perlukah kita tahiyatul masjid? Perlu, tetap. Ya, tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Asalkan di situ dikumandangkan adzan. Baik, kalau tempat di samping kita ini, apakah perlu tahiyatul masjid? Karena tidak dikumandangkan 5 kali adzan, maka kita tidak, yaitu menunaikan sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam wa bishawab. Begitu Pak. Iya. Ini ada pertanyaan dari chat Ustaz. Iya, silakan. Tapi di luar masalah Idul Fitri. Jadi ini, apakah benar jika sholat subuh tidak boleh membaca surat Trikul? Jika tidak boleh, alasannya apa ya? Iya. Yang ingin saya tanya, saya belum pernah dengar dalam Al-Quran ada surat Trikul. Ya, ya baik ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, kepada penanya, tidak ada larangan, tidaklah ada larangan. Surat apapun boleh dibaca. Jadi dalam hal ini sholat subuh boleh membaca, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Boleh seperti itu. Tetapi hanya saja begini, ada aturan main. Kalau sholat wajib itu, surat yang dibaca itu nomor suratnya berurut. Jadi kalau rokaat pertama itu Al-Ikhlas, surat nomor 112, maka rokaat kedua ya surat Al-Falaq atau surat An-Nas, surat setelah Al-Ikhlas. Begitu. Jangan dibalik kalau bisa. Jangan rokaat pertama membaca yaitu Al-Ikhlas, ya. Rokaat kedua membaca Tabbat Yada, mundur ke belakang. Jadi kalau bisa berurut. Ada seorang imam kami pernah menjumpai di masjid, sholat subuh ini, rakaat pertama membaca surat An-Nas, nah kau, apalagi yang dibaca setelahnya. Ini penghabisan ini soalnya. Akhirnya rakaat kedua dia, yaitu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu, mundur. Maka yang seperti ini kurang baik. Dalam etika sholat, tidak mengikuti sunnah Nabi. Sholatnya sah, tidak batal. Hanya sunnah Nabi dalam sholat tidak ia ikuti. Sehingga nilai pahala menjadi berkurang. Sholatnya nggak batal. Tidak batal. Sah sholatnya. Jadi nggak apa-apa membaca tadi apa? Trikul ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi? Cukup? Ya, cukup Ustaz. Iya. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Abu Aslam untuk materi di siang hari ini. Alhamdulillah kita mendapat penyegaran untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Banyak hal-hal baru yang kita dapatkan di siang hari ini. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Baik. Sebagai informasi, jika tidak ada halangan, insya Allah kita juga untuk memfasilitasi rekan-rekan mungkin yang barangkali tidak bisa mudik atau mungkin di sekitar tempat tinggalnya itu tidak diselenggarakan sholat id. Jika tidak ada halangan, insya Allah kita juga akan menyelenggarakan sholat id di Mandiri Pahlawan. Jadi nanti akan kami sampaikan lebih lanjut apabila memang kondisinya memungkinkan. Saya merasa demikian. Kafaratul majlis ya? Iya, baik. Ya. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dari hati yang paling dalam saya mohon maaf apabila selama memberikan kajian di bulan Ramadan ini beberapa kali tatap muka ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf dan semoga Allah meridhai amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.